Keadilan itu indah, berat, tajam, tapi ihsan, perbuatan ihsan itu betul-betul indah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka wa ala ibadillahis shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih perkenankan kita untuk berkumpul pada hari ini setelah menunaikan ibadah siang. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana min ibadihi al-faizin al-muttaqin wa ghafara lana dhunubana jami'an wa akhrajana minal dhulumati ilan nur wa hadana ila siratil mustaqim. Ini merupakan nikmat yang amat besar yang hanya dapat mengetahui menghargainya orang-orang yang berada pada detik-detik sakaratul maut, yang telah kehilangan kesempatan hidupnya, baru menyadari betapa berharganya kehidupan dunia ini, yang tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan seisi bumi ini. Karena dengan kesempatan ini kita bisa memperbaiki diri kita, bertobat kembali kepada Allah, yang merupakan jalan keselamatan bagi kita semua. Jadi alhamdulillah para jamaah, pada kesempatan sore hari ini, tadinya rencana pagi hari, tapi kebetulan ada perkawinan putra saudara kita baru selesai mendekati sholat zuhur. Jadi kalau di tengah hari kan kurang begitu nyaman. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan taklim kita kembali sebagaimana biasa dalam suasana yang lebih khusyuk, suasana yang lebih baik. Cuma kita mau bertanya pada para jamaah, karena biasanya pada hari Sabtu dan Ahad suka terisi dengan acara perkawinan. Jadi terkadang kita berhalangan untuk dapat mengadakan bahagia, kecuali pada waktu subuh, atau waktu asar seperti saat ini. Ada sebahagian agak berat pada waktu subuh, tapi saya nggak tahu kalau pada waktu asar gimana kira-kira. Nggak akan subuh. Jadi insya Allah jamaah-jamaah juga bisa menyesuaikan diri insya Allah dengan sholat subuh. Ada yang mau bermalam di sini nggak boleh malam minggu. Disediakan insya Allah tempat yang sesuai, betul nggak? Nah, untuk memulai pertemuan kita pada hari ini, alangkah indahnya kalau kita mulai dengan membaca Al-Quran bersama-sama. Sambil kita menantikan Ustaz Hamzah, kita membaca surat Ar-Rahman dari awal hingga akhir bersama-sama insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء
ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما
العينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وبعد. Alhamdulillah Ustaz Hamzah sudah kumpul bersama-sama kita semua di dalam rumahnya yang merupakan tempat yang paling teduh, paling damai, paling aman bagi mereka-mereka yang mencari keteduhan, keamanan dan kedamaian. Begitu kita masuk ke dalam rumah Allah dengan adab yang Allah ajarkan, maka kita akan masuk dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita semua, kedua orang tua kita, guru-guru kita, demikian pula kaum muslimin dan muslimat. Allah perbaiki keadaan kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan hari-hari di masa akan datang lebih baik bagi kita, lebih patuh, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sewajibnya bagi kita semua untuk saling mendoakan satu dengan lain. Mendoakan saudara kita pada saat dia tidak ada, mendoakan orang-orang yang beriman merupakan bekal bagi kita semua di saat kita meninggal dunia nanti. Yang terbiasa mendoakan orang yang beriman, begitu dia meninggal dunia, dia akan mendapatkan juga bingkisan doa dari saudara-saudaranya yang beriman. Walaupun tidak pernah berkenalan bertatap muka, tapi iman menyatukan di antara kita semuanya. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ini merupakan suasana halal bihalal, juga memulai pengajian kita. Kata halal bihalal itu sudah lama kita dengar. Orang bertanya, maksudnya apa Ustaz? Maksudnya saya menghalalkan kesalahan-kesalahan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan saudara kita terhadap kita, mungkin kita dengar, yang kita tahu atau tidak, kita ikhlaskan, kita maafkan. Sebaliknya juga dari pihak lain melakukan hal yang sama, dan itulah merupakan ciri gambaran dari orang yang memiliki kebersihan hati, jauh dari permusuhan, kemudian melalui akhlak dan sikapnya semuanya betul-betul mengarah berkumpul bersatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah perintahkan kita untuk betul-betul mengambil sifat dan sikap ini. Khudil afwa wa'mur
bil urfi wa a'rid 'anil jahil. Jadi kalau ada pilihan di hadapan kita menghukum kesalahan orang sesuai dengan perbuatannya atau memberikan maaf, Allah menunjukkan yang terbaik. Khudil afwa. Kamu pilih yang terbaik buat kamu, yaitu mengambil sikap memberi maaf dan melupakan kesalahan saudara kita. Apa janjinya dari Allah? Allah akan ampuni dosa-dosa kita, bahkan dosa yang tidak diampuni dengan istighfar melalui ini diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa-dosa yang istighfar tidak cukup untuk menghapuskan, tapi berjiwa besar memberikan maaf saudara kita akan dapat mengampuni dosa-dosa besar kita. Kalau kita mau berhitung dengan orang, pertanyaannya bagaimana kalau Allah berhitung dengan kita yang tidak ada sekalian. Sampai Imam Ali pernah mengatakan, berikan maaf bagi saudara kamu. Kalau kamu tidak pernah melakukan perbuatan yang dilakukan, mungkin kamu melakukan perbuatan yang serupa atau yang lebih besar. Sebaik-baiknya seorang mukmin yang memberikan maaf pada saudaranya di saat dia mampu. Pada saat dia mampu untuk menghukum, dia memberikan maaf. Ini merupakan hal yang dianjurkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata afa ya'fu itu bukan hanya maaf di mulut, tapi afa menghapuskan semua hadir sekalian dari hati kita, bahkan ingatan mengenai perbuatan orang tersebut yang dilakukan. Kita ambil contoh di sini sebuah kasus yang kita anggap cukup berat, bahkan keji, yang pernah saya ceritakan, tapi tidak ada salahnya kalau kita ulang kembali. Ini merupakan kisah yang diceritakan. Bagaimana menurut jamaah sekalian, bila salah seorang dari kita mendengarkan fitnah yang keji, putrinya dituduh berzina, padahal dia wanita baik-baik, bagaimana kira-kira? Fitnah ini menyebar di mana-mana tempat hingga menimbulkan heboh, mempermalukan orang tua dan juga wanita yang bersangkutan. Kira-kira berat nggak itu sekalian? Berat. Tahu-tahu tidak lama kemudian terbukti bahwa fitnah tersebut ternyata merupakan dusta dan kebohongan. Kira-kira yang difitnah baik itu ayahnya maupun putrinya siap nggak memberikan maaf? Saya kira berat. Apalagi ini menyangkut istri Rasul, itu Sayyidah Aisyah. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul bersama kaum munafikin mulai menyebarkan isu bahwa istri Nabi kita berselingkuh dengan seorang yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Saya pernah ceritakan kisah dari mulut Ibnu Ubay, hanya sekedar mengatakan ada apa di antara Sofwan dan Ummul Mukminin. Subhanallah, orang yang hatinya sakit, yang suka mendengar hal-hal yang buruk dari orang lain, disambut tanpa diperiksa, tanpa dikoreksi, langsung berpindah dari mulut ke mulut. Seharusnya kalau ada berita masuk, kita saring dulu, lalu kita baru setelah itu kita apa? Kita berbicara atas dasar kebenaran, dan kebenaran yang ditunjukkan Allah. Kalau kita mendengar berita dari orang yang beriman hal-hal yang tidak baik, seharusnya kita mendahulukan sangkaan yang baik terhadap orang yang beriman. Ternyata yang terlibat dalam fitnah ini bukan orang biasa, orang yang hijrah bersama Rasul. Bayangkan, bahkan ada yang ikut dalam peperangan Badar. Bukan hanya sampai di sana, bahkan sepupu dari Abu Bakar, sepupu dari ayahnya yang bernama Mistah bin Uthathah, bahkan dia pernah ikut perang bersama Rasul. Bayangkan juga. Ketika berita ini berpindah dari mulut ke mulut, termasuk diantaranya orang yang dibantu oleh Abu Bakar, setiap punya kebutuhan, itu Mistah bin Uthathah dibantu,
Demikian pula sebagian ikhwan dari kaum muhajirin, termasuk juga sebagian dari Ansar. Bahkan penyair Rasulullah yang bernama Hasan bin Thabit terlibat dalam fitnah tersebut. Akhirnya menyebar di antara dua suku Aus dan Khazraj, sampai Rasulullah tidak tahan menghadapi hal ini. Rasulullah tidak meragukan istrinya, tapi fitnah yang berkembang di luar karena Rasulullah membantah tanpa bukti, dianggap Rasulullah membela istrinya secara membunuh. Bahkan hampir menjerumuskan dua suku Aus dan Khazraj berperang, karena yang banyak terlibat dari Khazraj. Kata Aus, ya Rasulullah, perintahkan tokoh-tokoh Khazraj untuk membersihkan pembawa fitnah tersebut, dan kami akan membersihkan orang-orang kami yang terlibat dalam fitnah. Khazraj tidak bisa menerima, karena yang terlibat diantaranya pemimpin mereka yang pernah hampir diberikan mahkota sebelum Nabi datang. Akhirnya hadirin sekalian, turun ayat Al-Quran dalam surat An-Nur yang membersihkan kehormatan istrinya. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa ajrun karim atau rizqun karim. Ketika turun ayat ini, benar-benar amat membahagiakan Rasul, juga membahagiakan sahabat Nabi kita Abu Bakar, juga merupakan perempuan Nabi kita. Betapa malunya seorang ayah kalau istrinya terkena fitnah tersebut. Benar tidak benar, pasti akan mempermalukan dirinya. Apalagi istrinya merupakan, putrinya merupakan istri Nabi kita. Abu Bakar langsung bersumpah dengan nama Allah untuk tidak lagi membantu kaum muhajirin, kaum kerabatnya yang terlibat dalam fitnah. Setelah dia bersumpah, tidak lama kemudian turun Al-Quran. Wala yantari ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah falyafu wal yasfahu. Lalu Allah bilang, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah orang-orang yang diberikan keutamaan baik itu harta, ilmu, kedudukan, arti punya kemuliaan. Jangan mereka-mereka yang diberikan keutamaan, kemuliaan bersumpah untuk tidak membantu kaum kerabatnya karena kesalahan yang mereka lakukan, atau orang-orang miskin yang lemah, atau kaum muhajirin yang berhijrah di jalan Allah. Manusia siapa yang tidak pernah berbuat salah? Coba kalau kita mau bercermin, berani melihat diri kita, pasti kita akan temukan kita betul-betul penuh dengan kesalahan, bahkan akan merasa malu kalau sampai Allah buka kesalahan kita. Sampai dalam satu pepatah, lau takasyaftum tadafantum, kalau kalian buka-bukaan, kalian akan saling mengukur diri kalian karena malu. Tapi anehnya kita lebih suka melihat kekurangan orang lain daripada kekurangan kita. Lebih suka memperhatikan aib orang lain untuk membaguskan kita daripada kita melihat aib kita hingga kita merasa diri kita rendah. Padahal seharusnya membaguskan diri kita dengan amal kebaikan. Jadi kalau orang yang hijrah bersama Rasul, begitu juga orang-orang yang berasal dari kerabat Abu Bakar bisa terlibat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya hal-hal seperti ini bisa terjadi pada masa itu, apalagi masa ini. Kalau yang dizalimi selalu menuntut hukuman, maka kehidupan ini niscaya akan hilang keindahan. Keadilan itu indah, berat, tajam, tapi ihsan, perbuatan ihsan itu betul-betul indah. Kalau para jamaah mendengar kisah warga Muslim Amerika yang anaknya dibunuh
Bagaimana di pengadilan dia menyatakan sikapnya untuk memberikan maaf. Begitu juga warga Selandia Baru, ketika sedang sholat di masjid mereka ditembak. Ternyata ada yang seorang ditinggalkan suaminya, ditinggalkan orang tuanya, mereka berlapang dada untuk memberikan maaf. Karena kalau seandainya marah menghukum bisa mengembalikan mereka yang mati, masih pantas. Kalau seandainya marah membuat kita mendapatkan tempat besar di sisi Allah, dapat kita perjuangkan. Tapi justru memberikan maaf lebih besar keuntungan yang akan didapatkan di hari akhir. Hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum wa la in sabartum lahuwa khairul lisabirin." Kalau kalian mau menghukum orang yang berbuat salah, hukum sesuai dengan perbuatannya, jangan berlebihan. Tapi kalau kalian sabar memberikan maaf, itu akan lebih baik bagi kalian di sisi Allah. Jadi kalau memberikan maaf menguntungkan, kenapa kita justru mengambil sesuatu yang hanya memuaskan nafsu sesaat, tapi tidak mendapatkan apa-apa sama sekali? Nah, Imam Ali Zainul Abidin yang dikenal sebagai seorang yang amat soleh dikagumi oleh para tabi'in, setiap harinya berdoa, ya Allah, berikanlah ampunan terhadap dosa-dosa mereka yang telah menzalimi aku, menyakiti aku, dengan harapan Engkau maafkan juga ya Allah kesalahan-kesalahanku, baik yang aku sadari maupun tidak aku sadari, baik antara aku dan Engkau maupun antara aku dan hamba-hamba. Karena begitu hadis kalian tiba pada saat mulut terkunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Siapa lagi yang dapat menyelamatkan kita kalau bukan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Hadirin hadirat pernah mendengarkan kisah seorang penyanyi yang cukup populer di tengah-tengah kita, Krishna. Pada akhir hidupnya dia minta kepada Taufik Ismail untuk membuat sebuah lagu yang religius. Taufik Ismail mengatakan, insya Allah dalam 2 minggu saya persiapkan. Subhanallah, selama minggu pertama dia tidak mendapatkan inspirasi. Begitu juga mendekati saat akhir belum mendapatkan inspirasi. Sampai ketika satu malam dia membaca firman Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup dan segel mulut-mulut mereka. Kami biarkan tangan mereka berbicara, kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka perbuat. Subhanallah, diilhami dengan ayat ini, dia membuat sebuah lagu dengan lirik hadis sekalian yang menyentuh, lalu dikirimkan pada Krishna. Ketika Krishna berusaha untuk membawakan lagu ini, dia membawakan lagu ini, air matanya berlinang-linang, tidak pernah berhenti dan tidak pernah berhasil menyanyikan. Sampai akhirnya dia telepon Taufik Ismail, dia menjelaskan kegelisahan hatinya luar biasa. Akhirnya dengan dukungan dari orang di sekitarnya, dia membawakan lagu ini yang pertama dan terakhir. Yang pertama, karena semenjak itu tidak pernah lagi membacakan nyanyian. Semenjak saat itu tidak pernah dia meninggalkan sholat. Dia selalu mendekatkan dirinya pada Allah hingga dia menghembuskan nafas yang terakhir. Hanya satu ayat yang mengingatkan dirinya, pada hari ini kami akan tutup segel mulut mereka. Kami biarkan tangan berbicara dan kaki menjadi saksi. Nah, kalau kita menjumpai hari tersebut, bahkan membayangkannya, ada gak artinya kita hitung-hitungan semua orang, marah sama orang, bangga diri, menonjolkan diri dengan harta kedudukan maupun ilmu, apa artinya? Tapi manusia yang paling beruntung, yang menjadikan dunia yang ladang untuk akhirat, dia bercocok tanam
dengan menaburkan kebajikan, memberikan maaf, berakhlak mulia, itu merupakan amalan-amalan soleh yang paling indah. Jadi para jamaah sekalian, ketika sampai ayat ini, falyafu waliyasfahu, berikan maaf, lupakan, jangan mengingat yang buruk. Falyafu waliyasfahu, lupakan. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, apa kalian tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah? Wallahu ghafurur rahim, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu Abu Bakar mendengarkan ayat ini, langsung dia membayar kafarah sumpahnya dia membayar kafarah. Setelah itu dia kembali memberikan mereka-mereka yang pernah membolimi dirinya dan putrinya, bahkan ditambahkan lagi, bukan karena mereka tapi karena Allah. Amal yang dilakukan karena Allah ini yang paling indah yang luar biasa. Tapi yang kita lakukan untuk manusia, belum tentu dia akan mensyukuri kebaikan kita. Di depan bisa mengatakan terima kasih, memuji, di belakang bisa saja tidak puas dengan apa yang kita berikan. Dia akan bahkan ngedumel, kaya cuma segitu hasilnya. Betul nggak ada sekalian? Jadi kalau kita perhatikan, kita kalau mau beramal mencari muka, pengakuan dari manusia sia-sia. Oleh karena itu, orang yang paling aman dalam hidup ini yang selalu beramal dengan melihat keridhaan Allah. Saya berapa hari yang lalu membaca sebuah pepatah di tengah-tengah masyarakat Cina yang mereka petik dari ajaran agama mereka. Selagi saya tidak bersalah ke langit, bersalah ke bumi, bersalah keluar dan ke dalam, kenapa saya harus merasa takut? Bersalah ke langit pasti kepada Allah, ke bumi kepada apa? Kepada apa yang terdapat di bumi, keluar terhadap sesama manusia, ke dalam terhadap dirinya. Kalau dia nggak melakukan kesalahan, pasti tidurnya nyaman, dia hidup damai, bahkan menghadapi ancaman tidak akan merasa takut. Betul kan? Coba Bapak Ibu, kalau seandainya seorang koruptor tahu-tahu di malam hari datang, katakan aparat kepolisian atau KPK, bukan untuk memeriksa, bukan, mau berkunjung, kira-kira bagaimana perasaannya? Iya, seperti orang di Jeddah dulu, tinggal di Jeddah. Kalau igamanya sudah habis izin tinggalnya, kalau dia polisi, dia merasa seolah-olah polisi mau berdiam. Bayangkan coba. Kenapa? Karena ada kesalahan yang dilakukan. Nah, bagaimana bisa orang berdiri di hadapan Allah di hari kemudian nanti? Ada nggak artinya kita menghitung kesalahan manusia, lupakan kesalahan dosa kita pada Allah maupun pada sesama manusia? Ada sebuah kisah yang terjadi pada keluarga Nabi kita di Madinah pada masa-masa pemerintahan Bani Umayyah. Kebetulan setelah era Yazid kan beralih ke tangan Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ini manusia amat licik, yang kerja susah payah Muawiyah membangun pemerintahan Bani Umayyah diwarisi pada Yazid dalam waktu singkat, tapi yang menikmati masa panjangnya Marwan bin Hakam. Marwan ini ayahnya dikutuk oleh Rasulullah SAW sampai sahabat berkata, laqad la'anallahu abaka wa anta fi sulbi. Allah mengutuk orang tua kamu dalam sulbi, diusir, tidak boleh sama sekali kembali ke Madinah. Marwan ini yang mengobarkan fitnah yang amat besar, yang mengobarkan peperangan di antara para sahabat Nabi, bahkan yang menyebabkan terbunuhnya Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam. Juga yang mengobarkan peperangan Jamal, Marwan bin Hakam yang menghasut. Subhanallah, begitu Marwan berkuasa, kemudian kita tahu bagaimana Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi juga naik setelah itu, maka
keluarga Nabi kita di Madinah betul-betul mengalami penganiayaan dari gubernur yang berkuasa. Segala macam perlakuan yang tidak baik. Subhanallah, gubernur tersebut dicopot, kemudian digantikan dengan gubernur yang baik. Rupanya pergantian kekuasaan di atas menolak cara seperti ini, membuat mereka semakin dibenci oleh umat Islam karena perlakuan mereka. Maka naiklah gubernur yang baik berusaha mengambil hati kaum muslimin dengan mengambil hati keluarga Rasulnya. Dia mengumumkan siapa saja yang pernah disakiti oleh siapapun juga, silahkan mengambil hak. Kebetulan hadis sekalian gubernur tersebut bersama kroni-kroni yang berbuat kejahatan, dia diikat di tiang, kemudian dia perintahkan rakyat untuk menghukum ini. Yang paling disakiti keluarga Rasul, Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib datang kepadanya. Dia mengatakan, ya fulan, apa yang saya bisa bantu? Apa yang saya bisa bantu? Saya telah memerintahkan keluarga saya, pembantu-pembantu saya untuk tidak menyakiti kamu. Kalau kamu butuhkan bantuan, kau minta seseorang untuk menyampaikan kepada kami. Kami keluarga Rasul tidak akan membalas keburukan dengan keburukan, tapi kami akan balas dengan kebaikan. Dia pergi. Orang tersebut mengatakan, Allahumma a'lamu haitsu yaj'alu hisab. Ini keluarga Rasul yang sejati, yang diilhami oleh apa? Akhlak kepribadian Rasul. Bukan hanya nasabnya berhubungan, tapi akhlaknya berbeda dengan Rasulullah SAW. Ini bukan dari keluarga Rasul, tapi keluarga Rasul yang akhlaknya, pribadinya betul-betul diilhami dengan kepribadian Nabi kita Muhammad SAW. Jadi memberikan maaf itu akan menaburkan kecintaan, menghapuskan kebencian, merapatkan barisan, dan membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari kemudian nanti Allah akan menaungi mereka di bawah naungannya ketika tidak terdapat naungan kecuali hanya naungan Allah. Nah, kalau Bapak Ibu buka lembaran hidup kita, kira-kira banyakkah kesalahan dosa kita? Ada yang kecil, ada yang besar, betul nggak ada sekalian? Nah, kita sekarang mohon ampun pada Allah, bertobat kepada Allah. Tapi tidak mudah untuk mendapatkan pengampunan tanpa ketebusan. Tapi begitu kita mengatakan, saya berikan maaf semua kesalahan fulan yang dilakukan terhadap saya, sesuai dengan dosa-dosa yang juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kita inginkan bukan di sini. Yang kita inginkan yang di sisi Allah, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, hadirin sekalian, pembukaan surat Ad-Duha menjelaskan pada kita bahwa Rasulullah sedang menghadapi penderitaan yang amat berat. Dia mengajak umatnya kepada kebenaran, kebajikan, ingin mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Sikap mereka terhadap Nabi lebih buruk dari perlakuan orang terhadap anjing mereka. Mereka menyakitinya, memboliminya, begitu pula keluarganya, bahkan merasa semua seolah-olah memusuhi dirinya. Beliau hanya seorang diri bersama beberapa sahabatnya. Bayangkan bagaimana perasaannya, hingga dia merasa seolah-olah Allah meninggalkan dirinya. Dijawab oleh Allah, wadduha wal laili idza saja, demi cahaya duha di waktu siang. Ada saat kita mengalami suasana terang, ada juga malam yang teduh, sejuk menyelimuti kita. Begitu juga keadaan hidup ini susah senang, lapang sempit, bahagia dan penderitaan, itu silih berganti. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu, apalagi membenci kamu.
Ingat wahai Rasulullah, sesungguhnya kehidupan akhirat jauh lebih baik dari kehidupan dunia yang sedang kamu jalani. Yang Allah sediakan bagi kamu lebih baik dari kehidupan dunia ini. Kalau Allah akan memberikan kamu apa yang Allah berikan, akan membuat kamu ridho dengan hati yang senang, akan membuat kamu ridho. Nah, kalau di dunia berapa lama hati seseorang ridho dengan apa yang itu? Dia beli pakaian baru, beli mobil baru, berapa lama senang? Ada nggak kebahagiaan yang sempurna mutlak? Dia mendapatkan istri yang cantik, dia bilang, Ustaz, kalau saya dapat ini, hidup saya akan bahagia. Berapa lama kira-kira umur kebahagiaan? Tapi di hari akhir nanti, kebahagiaan yang bebas dari kesedihan dan kesusahan, ketenangan, kedamaian, tiada batas. Nah, apakah kita tidak menginginkan yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, sebagai pembukaan dari pertemuan kita, tidak akan panjang lebar, tapi kita punya harapan. Mari bersama-sama buka lembaran baru yang tersisa ini. Mari bersama-sama kita isi dengan amalan soleh, menaburkan rahmat, memberikan maaf, dan mengajak manusia pada kebenaran dan keadilan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan kita semua untuk menjadi hamba-hambanya yang saleh, yang mulia, yang dipersiapkan untuk menjadi pendamping Nabi kita Muhammad SAW, walaupun dengan sedikitnya bekal hidup kita semua. Kita kalau dibandingkan dengan sahabat Rasul yang dulu, jauh sekali, tapi cobaannya beda. Zaman sahabat Rasul, mereka nggak mengalami cobaan yang dialami saat ini. Cobaan yang begitu banyak hadir sekalian sampai masuk ke kamar-kamar kita dan kamar anak kita. Jadi kita berharap mudah-mudahan walaupun amal kita sedikit, perjuangan kita tidak sebanding dengan mereka, tapi dengan situasi cobaan ini Allah memberikan maaf atas segala kekurangan kita, memasukkan kita ke dalam rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana wa iyyakum jami'an minal faizin wal faizin. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ustaz Ali sediakan menu spesial. Apa saja menunya? Kita makan lontong aja sudah nikmat yang luar biasa. Yang penting hati apa? Yang penting hati lapang dan damai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur. Wassalamualaikum.